Apaan tuh? Yo. Apa ya? In this night of starry sky, my baby told. Di balik setiap usaha, tersimpan cerita tentang keberanian, ketekunan, dan harapan. Kewirausahaan bukan sekedar membangun bisnis. Ia adalah proses mencipta, gagal, dan bangkit kembali. Dalam video ini, kami menghadirkan suara-suara dari dua dunia. Mereka yang menekuni teori di ruang akademik dan mereka yang menapaki praktik di lapangan nyata. Bersama mereka, merangkai perspektif tentang semangat wirausaha yang hidup di tengah masyarakat. Mari kita mulai perjalanan ini, mendengarkan kisah mereka. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Mbak. Ya, sebelumnya perkenalkan Pak, saya Ya. Jessica dari mahasiswa Demografi dan Pencatatan Sipil angkatan 2024. Ya, Kalau boleh tahu, boleh perkenalan dulu Pak, nama Bapak dan juga profesinya. ya baik, terima kasih Mbak Jessica. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Heru Kurniawan. Saya di sini sebagai admin program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil Sekolah Vokasi. Sebagai Baik, mungkin, admin dia, Pak. Nah, di sini kami mau bertanya-tanya tentang kewirausahaan nih, Pak. Ya, Ya, kalau menurut Pak Heru pribadi, kewirausahaan itu seperti apa? menurut saya, Ya. menurut saya kewirausahaan itu ya membuat usaha sendiri ya Mbak, Ya. untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan cara membuat usaha sendiri secara mandiri tanpa bergantung dengan orang lain. Berarti seperti kayak berjualan gitu ya Pak, jasa maupun Iya, barang. salah satunya seperti itu. Mungkin membuka usaha layanan jasa transportasi atau mungkin beberapa usaha lain yang langsung berhubungan dengan ada hubungannya dengan penjualan gitu Mbak. Kalau dari Pak Heru pribadi ada Iya. pengalaman berwirausaha gitu Pak? Kebetulan pernah sih, tapi ya mungkin hanya sebagai apa ya, kayak sampingan lah ya Mbak. Dulu pernah usaha biro pariwisata. Ya, Dulu di Pekalongan itu saya pernah membuat usaha biro perjalanan yang melayani tentang rekreasi lah, seputar piknik dan perjalanan wisata lainnya. Itu kalau Mana? boleh tahu dari tahun kapan? Dulu saya menjalaninya mulai 2017 sampai 2020. Kebetulan waktu itu kan ada ini ya, bencana corona. Ya. Nah, itu yang membuat bisnisnya jadi berhenti. Jadi sekarang sudah Iya. berhenti ya Pak? Sekarang berhenti sih kelihatannya. Kalau dari pengalaman Pak Heru pribadi nih, Iya. pemerintah ini mensupport pengusaha atau kewirausahaan itu di Indonesia ini seperti apa Pak? Kalau saya rasa bagus sih Mbak. Untuk usaha kewirausahaan itu udah apa ya? Kalau dulu itu saya pernah ngalamin sendiri ya. Jadi ketika mempunyai biro pariwisata itu dulu saya juga dipermudah izinnya. Jadi yang pertama itu ya, yang kedua ketika ada event-event seperti itu memang sering dilibatkan ya Mbak, kayak event besar dulu waktu ada di Monas Jakarta itu apa ya? Saya lupa Mbak. Iya, gak apa-apa. Oh iya dulu. Pokoknya support dari pemerintah bagus lah kalau untuk bidang kewirausahaan di Indonesia. Sebenarnya itu aja Pak pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Oh iya, sama-sama Mbak Jessica.
Halo Kak, Halo. sebelumnya kenalin nama saya Ronald Marsan Boy Pratama dari Prodi Demografi dan Pencatatan Sipil Angkatan 2024. Dan di sini saya ingin bertanya dengan Kakak, apa itu kewirausahaan? Sebelumnya kenalin diri Kakak dulu, dari mana prodinya? Oke, perkenalkan aku Azah Fatria, biasa dipanggil Azah. Aku dari Prodi S1 Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis angkatan 25. Oke, nah menurut Kakak, apa itu kewirausahaan? Kalau menurut Pengetahuan aku, Kakak. kewirausahaan itu orang atau kelompok yang mau eh, berani mengambil resiko untuk menjalankan usaha yang juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya kayak bikin lapangan pekerjaan atau juga mencari keuntungan juga gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Kalau boleh tahu, Kakak sendiri punya pengalaman di kewirausahaan nggak? Ada. Ada? Ya. Kalau ada boleh dong diceritain. Jadi aku lagi merintis sebuah usaha, yaitu usaha yang berjalan di bidang apa namanya, food and beverage, jadi Oh, makanan oke. gitu kan. Terkhususnya di kue dan donat. Nama usaha aku Omah Dontang, guys, jangan lupa ya. Ada IG-nya, ada IG Omah Dontang itu. Omah Dontang. G. @omah. Iya. Kalau boleh tahu, usaha itu dari tahun berapa ya Kak? Kalau usahanya sendiri dari tahun 2024 kemarin. Oh, baru tahun kemarin. Jadi, iya, karena aku gap year, aku jadi sambil mengisi gap year aku, Oh. sambil aku juga membuka usaha itu gitu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Oke. Menurut Kakak nih, peran pemerintah dalam support UMKM di Solo atau di Indonesia itu bagaimana Kak? Setahu aku, pemerintah itu tidak memungut pajak untuk UMKM dengan omset di bawah 500 juta kalau nggak salah ya. Iya. Terus mereka juga kan kalau UMKM itu kan omsetnya tidak terlalu besar kan. Iya. Jadi seharusnya kan tenaga kerja yang bekerja itu ada UMR-nya, harus gajinya sesuai UMR. Tapi Iya. di UMKM itu nggak harus gitu. Kalau omsetnya belum memenuhi syaratnya gitu. Setahu aku gitu. Oke, terima kasih ya Kak. Selamat pagi Ibu. Pagi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arin. Saya dari program studi demografi dan pencatatan sipil angkatan 2024. Kalau boleh tahu ini dengan Ibu siapa? Ibu Paikem. Selamat pagi Bu Paike. Pagi. Baik, kita lanjut ke pertanyaannya Ibu. Ya, Menurut Ibu kewirausahaan itu apa sih? jualan pisang, buka sendiri, dijual sendiri, untungnya dibawa pulang sendiri. Ibu kalau boleh tahu ini jualan pisangnya dari sejak kapan ya? Boleh diceritakan? 96 di Pasar Joglo. Pasar Joglo dibangun, digusur ke Bonoloyo. Bonoloyo dibangun, digusur teng Lor SMP 18. Lor SMP 18 langsung pindah ke sini. Jadi terakhir di sini ya? Iya, Kalau boleh tahu ini jenis pisangnya ada apa aja ya Ibu? pisang kepok ada, rojo ada, pesto ada, gawen ada, ambon ada. Kalau boleh tahu juga yang paling sering dicari sama pelanggan tuh apa sih Bu? Ambon, kepok, rojo, kulit tipis. Kalau yang jarang banget atau kurang diminatin sama pelanggan itu apa Bu biasanya? Jadi nanti itu ya ambar itu sama kepok, sama susu gitu. Ibu jualannya mulai dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam 5 sampai jam 2. Nah, pemerintah Surakarta tuh ada nggak sih perannya untuk pedagang di sini Bu? Iya, orang satu kios.
Yang satu kios aja. Jadi dibuatin pasang ini Iya, satu orang iya, satu kios seperti iya, itu. oke. Nah itu untuk sewanya gimana ya? Apa per bulan bayar? Apa Ya, per bulan bayar. Satu kios 22 satu bulan. Itu. Dan dengar-dengar kemarin itu wakil Kota Surakarta kunjungan ke sini ya Bu? Mungkin Iya. bisa diceritakan? Iya, Pak Wali Kota kesini tanya jualnya pisang di mana, laris enggak. Saya bilang enggak laris, enggak ada orang pembeli, enggak ada orang masuk. Salah kali di jalan-jalan itu Pak, banyak itu. Terus responnya Pak Wakil itu gimana sih? Iya, enggak tahu. Saya bilangnya mau cuma gitu, Pak Wali Kota ya udah. Ya nanti apa itu lagi ya. Ya gitu aja. Baik, terima kasih ya Ibu. Iya. Waktu yang telah diberikan, udah mau saya wawancarai. Iya. Semoga dari pemerintahan sini cepat menangani dari Iya. Ibu yang masukkan tadi. Iya. Semoga dagangannya makin laris, makin Amin. banyak yang datang ke sini, makin Amin. tahu kalau di sini ada yang jual Amin. pisang yang Iya. enak-enak. Oke, makasih ya Mbak. Aduh. Selamat siang Pak. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Doni dari program studi D4 Demografi dan Pencatatan Sipil. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Sumarmo. Oh iya, Bapak saya sendiri. Izinkan saya untuk mewawancarai Bapak ya. Oke. Menurut Bapak itu kewirausahaan itu apa? Ya, kewirausahaan itu dari nama wira dan usaha. Ya. Nah, saya ini berusaha untuk menanam bunga-bunga. Itu. Lalu Bapak sudah berjualan di bunga itu dari kapan Pak? Saya menanam bunga-bunga ini sejak tahun 2020 karena persiapan untuk pensiun. Oh. Lalu apakah ada alasan dibalik Bapak kenapa Bapak memilih berjualan bunga? Alasannya karena saya dulu anak petani, kalau ke sawah nggak kuat nyangkul, saya menanam yang gampang dan ada pasarnya, itu nanam bunga. Lalu apakah saat ini prospek berjualan bunga itu masih sangat meyakinkan ya Pak? Berhubungan dengan prospek, karena saya mencintai bunga dan itu hobi saya menanam, maka saya tidak begitu mempertimbangkan saya akan untung berapa, tapi karena ini pengembangan hobi dan laku dijual. Oke, baik. Kalau menurut Bapak itu apakah pemerintah sudah mensupport UMKM, misalnya dalam support usaha mikro atau perusahaan kecil yang sedang berusaha, atau mungkin usaha kecil seperti yang punya Bapak ini seperti berjualan bunga, apakah pemerintah sudah memperlihatkan supportnya kepada UMKM? Kalau pemerintah memberikan UMKM kepada masyarakat itu ya, tetapi karena saya pensiunan, saya usahakan mulai dari awal itu saya biayai sendiri. Dan saya punya harapan UMKM itu biar untuk orang lain yang lebih membutuhkan daripada saya. Oke. Baiklah Bapak, terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Semoga laris ya Pak dagangan bunganya. Amin. Semoga panjang umur Amin. dan sehat selalu. Amin. Terima Terima kasih. kasih. Gila kita call minggu langsung